Kepada Bapak Dari Restu yang kami hormati, kami beberapa menit untuk menjelaskan materi kami tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Muhammad selaku moderator, dan sebelah kanan saya Andela Biramrini, saya Nisha Walia, saya Jessiana Barusawa. Oke, saya akan menjelaskan siapakah Burhanuddin Harahap itu. Burhanuddin Harahap, ejaan lamanya itu Burhanuddin Harahap. Ia lahir di Medan, Sumatera Utara 1917. Lalu Jakarta 14 Juni 1987. Ia adalah seorang Perdana Menteri ke-9 yang bersama kabinet lainnya. Burhanuddin Harahap juga memerintah antara 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Burhanuddin sendiri menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau juga bergabung dengan Partai Masyumi di tahun 1946. Lalu beliau diangkat menjadi ketua fraksi Masyumi di DPR RI. Awal pembentukan Kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah jatuhnya Kabinet Ali dan segenap rakyat merasa tidak percaya lagi pada kewibawaan pemerintahan untuk mengatur negara. Sebagai gantinya, Wakil Presiden Dr. Muhatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap atau Masyumi sebagai formatir kabinet untuk pertama kali di Indonesia. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955 berdasarkan keputusan Presiden nomor urut 141 tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan pimpinan oleh Burhanuddin Harahap. Suasana pelantikan dan pengabdian sumpah Mr. Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri Istana Negara 12 Agustus 1955. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harapan. 1. Menyelenggarakan pemilu pertama yang demokrasi pada 29 September 1955, memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 memilih konstituenten. 2. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbiananya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkatkan Kolonel Hanasution sebagai Syatafat Angkatan Darat pada 8 Oktober 1955. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harapan. Saya ingin menjelaskan program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap: 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. 3. Menyelesaikan perundang-undangan sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. 6.
meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 7. Memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah 5-6 bulan, hasil pemilihan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret tahun 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap menyatakan mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum, di mana Burhanuddin tidak mendapatkan cukup kursi dan masa tugasnya sudah habis. Jadi kabinet ini jatuh bukan keretakan di dalam tubuh kabinet, dan juga bukan kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya. Kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet demisioner selama 20 tahun sampai terbentuknya kabinet baru. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah jatuhnya kabinet, ya naik ya tuh. Udah. Tuh gue aja dah, Enggak ya, Enggak. dimasakin gua ada ketawa. Iya makanya gue aja. Ya udah, materi kami tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Sebelumnya Pembentukan Kabinet Burhanuddin Harahap didasarkan atas keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia di nomor 141 tahun 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi dilantik di tanggal 12 Agustus di tahun 1955 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 3 Maret tahun 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk dari koalisi antara Partai Masyumi dan 12 partai kecil lainnya di parlemen. Semenjak awal pembentukan kabinet, Burhanuddin yang mengupayakan koalisi dengan PNI mengalami kendala akibat dari permintaan PNI agar kursi Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum menjadi milik dari PNI. Selain itu, PNI juga meminta agar kursi Menteri Pertahanan tidak menjadi kepemilikan dari Masyumi, sehingga sangat sulit untuk diterima oleh Burhanuddin Harahap sehingga gagalnya pembicaraan koalisi mengakibatkan PNI bersama-sama dengan PIR, PKI, SKI, dan Progresif menjadi pihak oposisi bagi jalannya pemerintahan. Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahannya, Burhanuddin Harahap menyusun beberapa program kerja, yaitu pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat, dan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Kelima, memberantas korupsi. Keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan ketujuh, mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan dari politik bebas aktif dan menuju perdamaian dunia. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Semasa pemerintahannya, Burhanuddin menghadapi serangkaian masalah-masalah yang harus ia tangani, seperti yang pertama yaitu pemulihan ekonomi Indonesia. Setelah inflasi yang meroket dan nilai tukar rupiah yang turun drastis di masa pemerintahan Ali Sastro, Kabinet Burhanuddin Harahap berupaya untuk mengatasi situasi tersebut dengan mengambil langkah kebijakan pragmatis seperti membuka investasi asing, melonggarkan pembatasan impor, hingga mencabut kebijakan ekonomi Alibaba yang dinilai gagal penerapannya. Selain itu, Kabinet Burhanuddin Harahap juga memutuskan untuk menolak membayar sisa hutang sebesar 3 miliar gulden kepada Belanda berdasarkan dari hasil finansial ekonomi yang tertera di dalam konferensi meja bundar.
Langkah ekonomi yang diambil oleh Burhanuddin Harahap ternyata membawa hasil positif sebab menginjak tahun 1956, inflasi mulai dapat terkendali. Kemudian, masalah kedua yang berhasil juga dihadapi oleh pemerintahan Burhanuddin Harahap yaitu perbaikan hubungan antara militer Angkatan Darat dengan pemerintahan sipil. Sebagai salah satu bagian dari program kerjanya, Burhanuddin Harahap mengupayakan untuk mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat kepada pemerintah dengan mengangkat kembali Abdul Haris Nasution selaku KSAD. Setelah ia sebelumnya dinonaktifkan dari kesatuan militer dalam keterlibatannya di peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Selain itu, tindakan tegas pemerintah dalam penegakan hukum atas kasus korupsi turut mendapatkan apresiasi dari militer dan rakyat. Seperti dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo dan pemberian lisensi impor kepada kolega dalam sistem ekonomi Alibaba yang melibatkan Menteri Perekonomian yaitu Iskak Cokro Adisuryo. Kembalinya Nasution sebagai KSAD dan tindak tegas dalam kasus korupsi berhasil untuk mengembalikan kepercayaan militer Angkatan Darat dan juga rakyat Indonesia.